masa depan kalau kau main muzik. Sebab muzik ni seolah tak ada masa depan. Walaupun sebenarnya kalau kita tengok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Nusantara dimanapun Anda berada, kembali ke channel Upgrade Story. Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu dan apapun yang Anda tentukan dan Anda inginkan ataupun Anda rencanakan semestinya berhasil dengan sesuai keinginan Anda. Amin. Kali ini saya akan bereaksi sebuah video dari The Wanderer yang mana heboh ya di Korea tentang lagu Jangan Lama-Lama. Jangan lama-lama, nanti kalau lama-lama bisa diambil orang. Mungkin seperti itu ya. Kita saksikan bersama. masa depan kalau kau main muzik. Sebab muzik ni seolah tak ada masa depan. Walaupun sebenarnya kalau kita tengok because masa saya nak buat my 25th anniversary concert, saya buat kat LA done by an Indonesian community. Sini tak dapat, siapa pun tak heran. Siapa sangka lagu dangdut lawas bisa bikin heboh dunia, seperti Jepang, Malaysia, dan Amerika. Lagu legendaris, Jangan Tunggu Lama-Lama, milik Cici Paramida kini kembali meledak di kancah internasional. Dari Seoul hingga Tokyo, iramanya yang catchy memicu tren dance challenge dan remix modern yang viral di media sosial. Soalnya profilnya bersama Korea dan Jepang. Ternyata Jepang, Malaysia, Amerika. Tak lekang Maaf. waktu dan punya daya pikat universal. Tak hanya Gen Z yang terhipnotis, para kreator luar negeri pun ikut bersenandung meski tak paham bahasanya. Inilah bukti nyata bahwa dangdut bukan lagi sekadar musik lokal, melainkan identitas kebanggaan bangsa yang siap mengguncang panggung global. Musik memang abadi jika sudah menyentuh hati. Jadi kawan, mungkin yang bikin heboh ya, mohon maaf sekali lagi, ternyata bukan Korea. Soalnya profil bajunya orangnya hampir sama Korea dan Jepang. Dan mungkin yang bikin mereka ketagihan itu ritme irama dangdut itu sendiri ya. Ditambah koreografi goyang-goyang itu yang bikin mereka itu penasaran. Simak lagi videonya. Wah, kalau ini Korea ini. Alhamdulillah, merasa bersyukur, senang, kemudian juga bangga. Lagu ini bisa viral kembali di tahun 2026 ini dan banyak yang dibuat versi lain-lain dengan ada gayanya juga seperti itu. Ada sih sama teman-teman duta. Kemarin kita ketemuan ya. Jadi ya ada kita berdelapan, ada Isdahlia, Ika Nurjana, Ines Cynthia, Evita Mala, Yat Bustami, Eri Susan, Christina. Pokoknya kita ada duta tuh 8 duta dangdut. Yuk kita kumpul terus kita buat itu yuk video lagu Jangan Tunggu Lama-Lama gitu. Gayanya akhirnya ya sudah kita ikutin, seru juga sih. Lagunya kembali viral. Cici memang tak menyangka bahwa lagu yang dibawakannya puluhan tahun lalu akan diterima baik oleh kalangan Gen Z. Ternyata lagu memang abadi selama musik dan maknanya sampai ke hati siapapun yang mendengarnya. Maka Cici pun tak mengharamkan siapapun yang mengubah lagunya sesuai dengan aliran musik yang lagi ngetren saat ini. Seperti salah satunya adalah hipdut alias hip hop dangdut. Ya karena lagu ini kalau aku lihat sih gampang diingat, kemudian liriknya juga gampang
apa namanya diikutin ya sama orang yang Kawan, kalau boleh tahu hip hop dangdut itu aliran dari mana? Terus yang mencetus ide itu dari mana? Tolong kasih komen, soalnya saya juga nggak ngerti. Ya ini karena terekspresi ya dari jiwa, dari panggilan sebagai orang Indonesia. Kok lagu Indonesia yang macam seperti ini, lagu lawas lagi ya, bisa viral di negara tetangga kita seperti Korea, Jepang, Amerika, Indonesia. Itu keren loh. Silakan Anda berkomentar ya. mendengarnya cepat akrab di telinga begitu. Dan musiknya juga nggak terlalu yang apa namanya terlalu banyak apanya, simple gitu. Jadi orang bisa lebih langsung nyanyi sama-sama enak. Janganlah sampai engkau berlalu, jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Kalau kita nak cerita scene muzik Indonesia ni sebenarnya dia lebih kuat, strong daripada Malaysia lah. Dekat Malaysia pun orang menganggap muzik ni macam, oh kau tak ada masa depan kalau kau main muzik. Sebab muzik ni seolah tak ada masa depan. Walaupun sebenarnya kalau kita tengok sebenarnya boleh je dapat jana income kan. Sebab Indonesia tu salah satu dia yang paling kuat adalah dia punya jumlah penduduk dia yang tinggi lah kan. Jadi kalau kata jumlah penduduk dia yang tinggi yang minat muzik tu memang dia akan support betul-betul lah. Berbanding dengan Malaysia, kalau dah rate kecil, jadi yang minat indie ni sekecil ni je, jadi susah juga nak balikkan income tu. So banyak yang akan pergi ke mainstream. Janganlah sampai engkau berlalu, jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Kalau menurut warga Malaysia, peminat musik di Indonesia itu lebih besar dari mereka, dari Malaysia, itu juga masuk akal karena memang jumlah penduduk di Indonesia itu sangat banyak. Kalau secara totalitas ya, dari Malaysia itu kira-kira kita itu hampir 4 kali lipat ya. Di Malaysia kan 70 juta sekian, kita sudah hampir menginjak 300 juta. Nah itu ya kalau diumpamakan diambil secara per kelompok, mungkin yang senang musik di Indonesia katakanlah 60%, di Malaysia juga 60%, berarti kan kalau kita 60%-nya aja kan sudah 130 jutaan, sedangkan mereka cuma sekitar 30 jutaan. Ya itulah yang bikin pengaruh juga. Dan sepertinya musik Indonesia juga berkelas tentunya karena diterima oleh berbagai pihak, tentunya di negara-negara yang lebih maju. Nah, keren. Lanjut. Janganlah sampai engkau berlalu, jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Janganlah sampai engkau berlalu, jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. At one point Indonesian rasa macam they own you. Macam you belong to them. I think they Sampai still macam do. tu. Yeah, Because you know now. what? I think Indonesia appreciates me better than my own country. Allah, kenapa cakap macam tu? Yeah, because masa saya nak buat my 25th anniversary concert, saya buat kat LA done by an Indonesian community. Sini tak dapat, siapa pun tak heran. You look at it today lah, you tengok lah sekarang. Like for example, I'm still singing because I love to sing. I'm not in the popular. I'm not in that wanting to be more popular or wanting to be, you know, like menang awards and all that. Itu semua bukan niat saya. Saya suka menyanyi, niat saya nak menyanyi, cari rezeki. I go and sing and I go home. As you can see today, please don't set any food and all that for me. I come here and I work and I'm gone. I'm not the sort to. That's why I think my father also sees. Saya ni bukan jenis nak menggelinjat-gelinjat ni, tak ada. Heartbroken juga bila tengok orang luar lebih menghargai. Kalau mungkin satu yang saya boleh share kenapa orang Malaysia suka muzik Indonesia, mungkin kerana tadi saya sebut puitis, tetapi sebenarnya message tu sebenarnya salah satu benda yang kalau personally, kalau saya sendiri, message tu lebih. Kalau pengakuan dari legenda musik Malaysia ya, Sheila Majid, kita ingat ketika tahun 80-an Sheila Majid begitu ngetren di Indonesia dan didatangkan dalam show-nya itu selalu ramai. Nah itulah mungkin Sheila Majid menganggap bahwasanya pengakuan musik di Indonesia itu lebih berkelas.
lebih mengena ke jiwa si musisi itu sendiri, tentunya ke Sheila Majid. Memang itu kenyataannya. Keren. Mudah diterima dan banyak lagu-lagu Indonesia tu yang memberi mesej-mesej yang memberi semangat hidup, yang bikin saya bangun pagi tu mau bikin sesuatu. Karena di Malaysia tu banyak muziknya, maaf kalau ada yang menonton orang Malaysia, ada. Banyak ya, ada banyak. Tak terlalu ya, sebab saya pendengar kan, jadi dia terlalu banyak cerita tentang cinta yang apa ya, mau mati terus. Banyak. Ya, karena tidak move on. Jadi dia sudah merosakkan minda lah. Musik Indonesia kian mendunia, memicu tren global hingga negara tetangga merasa tertinggal. Bahkan, artis Malaysia merasa lebih dihargai di Indonesia dibanding negeri sendiri. Dominasi budaya ini membuktikan kreativitas kita tak terbendung, dan kini dunia melihat Indonesia. Apapun yang terjadi, memang secara quality ataupun secara kuantitas Indonesia menang dibanding Malaysia. Jumlah musisi dari penyanyinya, dari komposer-komposernya kita banyak, dan tentunya jenis musik itu sendiri melekat ya. Dari tahun ke tahun itu selalu enak untuk diputar. Tentunya lagu nostalgia, pop rock, slow rock, ataupun dangdut semacam lagu lama-lama ini ternyata di tahun-tahun seperti ini, tahun-tahun yang super milenial ini masih bisa meledak. Waduh, salut dah, keren. Itu kawan yang bisa kita omong-omong kali ini. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan untuk selalu hadir dan selalu bertatap muka dalam konten-konten seperti ini. Terima kasih, mohon maaf atas salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.